Terima kasih Anda masih bersama kami Mirsa. Tadi sebelum jeda sempat muncul pertanyaan, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Mungkin yang namanya ada di daftar dulu ya, rekomendasi apa? Saya sejak awal menyampaikan list ini perlu dianulir, jadi dibatalkan saja. Jadi saya apresiasi Menteri Agama ketika minta maaf, tapi kemudian harus dilanjutkan dengan tindakan menganulir list ini. Jadi list ini tadi muncul banyak sakwa sangka, banyak fitnah, banyak bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, di tengah ulama itu sendiri, di tengah mubalik itu sendiri, tengah masyarakat, bahkan kecurigaan terhadap pemerintah itu sendiri. Sebenarnya ini merugikan pemerintah ini sendiri. Ini sudah terlanjur jadi kontroversi, ada polemik. Lalu bagaimana cara untuk menghentikannya? Dicabut begitu saja dicabut atau saja, ada proses? disampaikan bahwasannya berikan penilaian itu kepada masyarakat di satu sisi. Di sisi yang lain kan sebenarnya mekanisme siapa yang pantas tidak pantas itu juga ditentukan oleh kelompok keumatan. Yang saya maksud dengan kelompok keumatan itu misalnya Ormas, Muhammadiyah, NU segala macam. Tentu misalnya jamaah Muhammadiyah tahu persis kok mana dai mereka, mana yang pantas, yang punya pemahaman integrasi antara nilai keislaman dengan keindonesiaan, itu paham betul. Jadi biarkanlah umat dan masyarakat yang menentukan mana yang mau mereka dengar, mana yang tidak pantas mereka dengar. Nah, di sisi lain kalau pemerintah misalnya dalam hal ini Kementerian Agama punya kekhawatiran terkait dengan ujaran-ujaran kebencian, misalnya terkait dengan kekhawatiran ada dai kita yang pemahamannya tidak kompatibel dengan keindonesiaan, kan ada mediasi dialog. Jadi selama ini saya lihat pemerintah itu tradisi dialognya itu dengan publik, dengan tokoh masyarakat itu baru dilakukan ketika ada reaksi yang buruk. Namun sejak awal itu tidak dibangun dialog yang intens. Yang terjadi adalah monolog. Ini kan monolog nih, list ini monolog. Jadi saran saya kalau mereka nggak bersepakat, undang saja. Alasan kompetensi tadi, salah satu yang diucapkan oleh Anzar Dhanil, itu semestinya mubalik itu diseleksi secara alamiah oleh masyarakat. Kalau dia tidak kompeten, tidak diundang. Coba lihat Abdul Somad dari YouTube, penguasaan keagamannya luas, dia kompeten, mengerti duduk persoalan syar'i dan lain sebagainya. Di mana di ujung Nusantara ini, di luar negeri pun diundang. Bukan karena direkomendasikan oleh ini, malah kalau dirilis dai masuk ke dalam situ orang tidak undang, malah justru tidak asyik gitu. Karena pesan-pesannya justru sudah terkendalikan, sudah terpasung dan lain sebagainya. Coba, beberapa media televisi sekarang ini melakukan kontestasi dai cilik. Itu apa? Kalau mereka jadi dai harus dimasukkan rekomendasi lagi. Ini kan cara-cara Soeharto dulu. Cara-cara yang sangat represif dulu. Semua orang disebarkan intelijen di masjid segala macam. Enggak ada. Kalau dakwah itu disampaikan di internal masjid, kemudian di internal umat yang seagama dengan penceramah, apapun bisa dielaborasi di situ, apapun bisa dibahas di situ. Yang kelirunya sekarang direkam, lalu dipublikasikan di YouTube, dipublikasikan di Twitter, dipublikasikan di Facebook. Itu yang kelirunya. Kalau dia menceramakan, mengkaji satu hukum, katakanlah pemilihan pemimpin internal, tidak dibuka secara umum, itu boleh. Karena itu bagian daripada Islam dan dilindungi oleh konstitusi negara kita. Coba lihat pasal 29 ayat 1 dan 2. Coba lihat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada. Kalau perangkat-perangkat kekuasaan sekarang ini mengebiri dan mengkanalisasi lalu memasung kembali dai-dai kita, ini akan meledak. Nah, biarkanlah, akan terseleksi secara alamiah. Dan kalau ada mubalik-mubalik yang melakukan ujaran-ujaran kebencian, tidak nasionalistik, itu pasti tidak diundang oleh masyarakat. Baik, artinya saya kira proses seleksi alam langsung. dia akan terpinggirkan. Dia akan terpinggirkan. Kita lihat saja Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu kan tidak ada hal-hal yang ringan-ringan saja, tapi dikemas secara dalam, sedikit, bukan bercanda, malah dia tidak merasa bercanda, orang lain tertawa gitu. Dan menarik tema dan substansi penyampaiannya. Jadi rilis-rilis seperti ini, ya Kementerian Agama mengembalikan lagi era yang sudah kita tinggalkan 16 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kemarin baru kita
ikrarkan lagi, kita peringati lagi reformasi awal. Kita dulu menuntut ini semua terpasung, terkendali dengan berbagai macam operasi intelijen, operasi militer dan lain sebagainya. Nah, saya kira Majelis Ulama Indonesia memberikan himbauan, ormas-ormas kata Dhanil tadi itu menjadi ujung terdepan untuk melatih, kemudian memberikan kompetensi, memberikan segala macam informasi kepada dai, kepada daiyahnya, kepada mubalik-mubaligatnya untuk tampil sesuai dengan kompetensi yang Tapi dimiliki. daftar 200 nama ini diklaim oleh Kementerian Agama juga dari ormas-ormas rekomendasi. Tidak benar itu. Semua ormas mengatakan tidak. Dikonfirmasi Ketua Umum bahwa tidak PBNU benar. saja mengatakan tidak setuju dan itu tidak tepat. Seperti di sini narasumber saya tiga-tiganya juga sepakat untuk tidak tepat, mencabut, Pak Marwan. Jadi begini, tugas dan fungsi Kementerian Agama itu kan pembinaan. Jadi seluruh produk yang menjadi dai, yang menjadi guru dan lain-lain, itu sebetulnya produk Kementerian Agama. Kalau ada orang yang dianggap tidak NKRI dan lain-lain, itu kegagalan Kementerian Agama. Karena fungsinya, maka sebetulnya tugas Menteri Agama, ya pembinaan itu. Pembinaan tugas Kementerian Agama. Saya nanti kembali ke Anda usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali saat lagi. Polisi dan BIN.